sejahtera untuk kita semua. Selamat siang anak-anak Miss yang manis. Tadi pagi kita sudah melakukan Zoom meeting, di mana Miss telah menjelaskan berbagai peraturan-peraturan yang harus ditaati di sekolah maupun pembelajaran secara daring. Dan Miss juga telah menjelaskan agenda-agenda apa saja yang akan kita laksanakan selama 1 tahun ke depan. Anak-anak Miss yang manis, pada video kali ini Miss akan memberitahu bahwa sekolah kita SD Santo Mikael Pangururan, masing-masing kelasnya dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 memiliki nama-nama pelindung. Nah, kalian penasaran kan siapa ya nama pelindung dari kelas 5C? Nama pelindung dari kelas 5C Miss pilih yaitu seorang santo. Namanya adalah Santo Arnoldus Jansen. Anak-anak semua pasti pada penasaran kan? Seperti apa ya kisah cerita dari Santo Arnoldus Jansen semasa hidupnya dan mengapa Miss memilih Santo Arnoldus Jansen sebagai nama pelindung di kelas 5C. Oleh sebab itu, yuk mari kita simak video berikut ini. Pada tanggal 5 November 1837 di Gotch, North Rhine-Westphalia, sebuah kota kecil dekat perbatasan Jerman dan Belanda. Ia adalah anak kedua dari 10 bersaudara dalam sebuah keluarga Katolik yang saleh. Ayahnya bernama Gerald Jansen dan ibunya adalah Anna Katarina Jansen. Kedua orang tua ini selalu menanamkan semangat pengabdian bagi gereja pada anak-anak mereka. Dan Tuhan pun memanggil beberapa anggota keluarga yang saleh ini untuk menjadi pekerjanya. Selain Arnoldus, 2 orang saudaranya yaitu William Jansen dan Johannes Jansen juga masuk biara dan menjadi imam. Pada tahun 1855, Arnoldus masuk seminari Collegium Borromeum. Arnoldus belajar dengan tekun di seminari tersebut hingga ia dapat lulus dengan sempurna. Ia kemudian melanjutkan studinya di Bonn dan berkat ketekunannya dalam belajar, ia meraih gelar sarjana dan memperoleh fakultas dosendi atau wewenang untuk mengajar dari Fakultas Ilmu Pasti dan Alam. Di samping keberhasilan yang diperolehnya itu, Arnoldus tidak pernah melupakan cita-cita dan panggilannya untuk menjadi seorang imam. Karena itu, dia melanjutkan studi teologinya di Münster. Tugas pertama Arnoldus adalah berkarya bagi keuskupan Münster dan mengajar ilmu pengetahuan alam dan matematika di sebuah sekolah menengah Katolik di Bocholt. Karena kesalehan hidupnya, pada tahun 1867, Arnoldus diangkat menjadi direktur kerasulan doa untuk Jerman dan Austria. Saat itu adalah waktu yang sulit bagi gereja Katolik di Jerman, di mana pemimpin Jerman Otto von Bismarck mengeluarkan sebuah undang-undang yang sangat anti-Katolik yang disebut Kulturkampf. Kemudian Arnoldus mengupayakan agar para imam yang terusir itu untuk dapat berangkat dan berkarya di tanah misi atau setidaknya dapat membantu dan mendukung karya misionaris. Arnoldus segera menyadari bahwa saat ini Tuhan tengah memanggilnya untuk melakukan tugas yang sangat sulit di masa yang sulit ini. Dengan penuh keyakinan, Arnoldus menjawab, Tuhan tengah menguji iman kita untuk dapat melakukan sesuatu yang baru, khususnya pada saat-saat seperti ini ketika begitu banyak tantangan tengah dihadapi oleh gereja. Dengan dukungan dari sejumlah uskup, Arnoldus mendirikan sebuah kongregasi dan rumah misinya yang pertama pada tanggal 8 September 1875 di Steyl, Belanda. Beberapa tahun kemudian, para misionaris Fransiskan dari Italia
meminta bantuan kepada Arnoldus agar membantu karya mereka di wilayah Santung Selatan, daerah Cina. Benih-benih panggilan yang ditebarkan oleh Santo Arnoldus mulai bertumbuh dan berkembang. Banyak pemuda Jerman dan Belanda terpanggil dan bergabung dalam kongregasinya. Saking banyaknya sehingga Santo Arnoldus kemudian harus membuka sebuah biara lagi untuk para anggota baru yang terdiri dari para calon imam dan calon bruder. Santo Arnoldus Jansen tutup usia pada tanggal 15 Januari 1909 dalam usia 77 tahun. Orang kudus ini dimakamkan di Taman Biara yang pertama ia dirikan, yaitu Biara SFD di Stijl, Belanda. Pada tanggal 5 Oktober 2003, Arnoldus Jansen, SFD dan sahabatnya Joseph Fernande Metz, SFD, dikanonisasi oleh Santo Paus Yohanes Paulus yang kedua. Untuk menghargai Santo Arnoldus Jansen, maka dibentuklah sebuah gereja yang digunakan pada saat ini di Bekasi dengan nama Santo Arnoldus Jansen, dan hari perayaan Santo Arnoldus Jansen jatuh tepat pada tanggal 15 Januari. Nah, bagaimana anak-anak Miss? Semuanya sudah kenal kan dan tahu siapa itu Santo Arnoldus Jansen? Seperti yang telah dijelaskan, Santo Arnoldus Jansen lahir di kota kecil. Namun Santo Arnoldus Jansen tetap semangat untuk belajar dan beliau juga cepat dan sempurna dalam menyelesaikan pendidikannya. Selain itu, Santo Arnoldus Jansen juga tidak lupa untuk melayani sesama dan takut akan Tuhan, di mana misi pelayanannya adalah penyerahan diri kepada Allah, kesetiaan, penuh belas kasih, dan penyangkalan diri terhadap hal-hal yang jahat. Dari Santo Arnoldus Jansen, kita belajar bahwa selain kita punya pengetahuan yang baik, intelektual yang baik, kita juga harus memiliki hati yang baik, hati yang tulus, hati yang melayani, dan hati yang penuh dengan kerendahan diri. Anak-anak Miss yang manis, sudah paham semua ya? Demikianlah video penjelasan mengenai Santo Arnoldus Jansen. Semoga membawa kebaikan untuk kita semua dan pelajaran hidup. Miss akhiri, selamat siang, shalom, dan terima kasih.